pengawasan rutin Senin lan Kamis Semadiwa. Mugi Bapak Ibu pengawasan punika Bapak oke, mangke nggih. Ben penasaran. Nggih. Ing wekdal punika monggo wekdal saha Bapak kuwataken dumateng panjenenganipun. Buka dulu dengan membaca. Monggo dipun bika sasarangan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha SMA Muhammadiyah yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan, dan insya Allah dicintai, disayangi Allah. Pertama dan utama, alhamdulillah bersama-sama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat taufik hidayahnya. Tidak terhitung nikmat yang tercurah kepada kita semuanya. Semoga kita bisa mensyukurinya. Kedua, salam dan salawat kita anjungkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua orang termasuk di dalamnya kita yang insya Allah bisa menjalankan sunnahnya sehingga pada hari akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tausiah panjang lebar tidak, tapi hanya akan belajar kehidupan sehari-hari, yaitu tentang konsep yang namanya ridho. Masya Allah, itu teorinya mudah sekali diucapkan, tapi kalau sudah kita kena terhadap suatu apapun, untuk ridho, menerima dengan tulus hati, dinikmati, itu kadang-kadang membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Maaf, saya hanya sedikit pengalaman pribadi saja. Alhamdulillah saya dan keluarga semuanya setiap hari insya Allah selalu mengikuti pengajian dari AGIM yang dirilai dari Radio Citra FM dari jam 5 sampai jam 6, tapi cok nggih kurang mundur sedikit terus lebih dikit. Itu ternyata hidup itu akan sangat enak, nikmat, nyaman, itu dengan ridho itu. Karena kita harus pasang husnudon bahwa semua kejadian apapun di dunia ini itu tidak lepas dari campur tangan Allah semuanya. Bahkan di ayat surat di Al-Quran itu saya pernah baca tersamanya itu sampai daun jatuh dari tangkainya itu pun juga itu adalah Allah. Daun kering dan jumlah daun yang basah. Saya itu mikir kok daun kering, daun basah. Ada daun yang kering dan basah, itu pun juga itu Allah maha tahu segala sesuatunya. Apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya diri manusia, apapun itu mesti sudah yang terbaik Allah, tapi kita kadang-kadang saat itu bersuloh itu manglo, orang terima misalnya sakit itu pun terbaik. Kalau orang yang beriman, berilmu itu sakit, ternyata dengan ridhonya sakit kita itu bisa menggugurkan dosa, bisa menambahkan pahala, bisa menambah pahala bagi orang lain yang menengok, yang mendoakan, dan sebagainya. Tapi untuk bisa sampai ridho, itulah pakai perjuangan yang... Nah, agar kita bisa ridho, ternyata pengajian yang saya dengarkan itu, memang kita setiap saat itu harus selalu dan selalu belajar. Ternyata untuk belajar itu sampai kapanpun tidak ada batasnya. Jadi orang tua pun juga harus belajar. Jadi simbah, kalau saya juga harus belajar. Jadi simbah itu seperti apa, itu harus belajar. Jadi anak belajar, jadi siswa belajar. Dan di dalam pembelajaran itu mesti ada ujian. Kita hidup itu pun juga selalu belajar.
kemudian diuji. Nah, ternyata namanya ujian itu sering kita mengatakan ujian diuji, kok diuji terus. Nah, justru diuji itu akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Lah itulah nun sewu di sini untuk ridho. Maaf sekali misalnya ada orang cerita kok dia sakit, opnam begini. Lah kita nek nilai orang sakit dikala kita normal ke rumah sakit itu ternyata dengan di rumah sakit itu kita juga alhamdulillah banyak, bukan mensyukuri orang yang sakit, bukan, tapi kita sehat semacam ini. Ternyata sehat itu ujian. Orang yang banyak melakukan maksiat biasanya orang yang sehat, ternyata sehat itu ujian. Orang yang hartanya banyak itu juga ujian. Apakah dengan banyaknya harta itu juga merupakan dia ingat bahwa itu harta titipan Allah, kemudian bersyukur, cara mensyukurinya bagaimana. Ternyata kadang-kadang diuji dengan sakit bisa, susah bisa, tapi nek diuji dengan kenikmatan itu adalah kadang-kadang lupa. Tadi pagi dicontohkan misalnya korun itu kan juga diujinya luar biasa itu. Harta yang sangat banyak tetapi nggak kuat. Ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, justru khawatirnya bukan umatnya itu diuji dengan kesengsaraan, diuji dengan kesengsaraan. Orang banyak yang lulus. Karena kalau kita aja naik pesawat, saya pernah naik pesawat itu, kalau pesawatnya jalannya enak itu malah dong ngantuk jalan, maler ngeten niku. Tapi begitu pesawatnya nggih Bu Roipah pernah digoncang, maka orang itu akan lebih dekat sama Allah, terus istighfar, terus ini. Kita naik kendaraan yang sopirnya itu adalah sopir yang lihai banget, halus, misalnya Pak Buhori kalau nyopir itu penumpang tidur. Tapi ada tetangga saya itu nyopir kebian tekan sekarang, kalau saya ikut itu mesti banyak istighfarnya dalam hati. Karena memang temperamennya gitu. Keras, nek ngerem yuk nganti, yuk kita astagfirullahaladzim. Nah itu, kalau diuji dengan yang tidak enak, itu banyak orang yang malah justru mendekat kepada Allah. Menurut saya sendiri juga lagi masalah itu le sholat bisanya juga roto alon, juga nangis sembarang itu, bukan nangis le sholatnya khusyuk, nangis karena masalah itu yang eleknya teng mriku. Tapi nek sedang nikmat saja, lagi api-api saja, jalan kita kadang-kadang lupa. Nah itulah Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan. Marilah kita belajar untuk ridho. Misalnya maaf, nggih nanti Pak Guru baru akan kenalan, loh sekolahnya gede banget yo. Walah, kaya ngene idai gajine ora, maaf nggih mboten batin ngene nggih, Mas. Oh, nanti akhir bulan gajinya makcul kedik. Ha, ming sakmene. Kedik mon mboten napa-napa. Saya di sini mbiyen gajine 30.000. Gaji saya 30.000. Tapi begitu ridho, begitu senang, dinikmati, disyukuri, jelas Bapak Ibu sudah hafal, paham semuanya. Surat napa nika? Ibrahim ayat 7 nih, siapa yang bersyukur maka nikmatnya terus, maka doa yang paling bagus kepada Allah maka itu alhamdulillah, dengan sampai hati betul-betul dihayati kesyukuran kita kepada Allah. Berarti ridho mendapatkan apa saja, karena rezeki bukan gaji, yakin. Rezeki di SMA Jah teman-temannya baik-baik semuanya. Saya kesulitan gawe napa nika wingi Pak Kus? Napa nika wingi sertifikasi kaya ngono, ya Allah, Bu Rizka gaweke apa kertu kae, Pak Pi ngirimi kertu kae, Pak Hasan lebokne. Ya Allah, itu rezeki yang amat sangat. Tidak semua lembaga, tidak semua komunitas yang seperti itu, nun sewu. Itu adalah rezeki yang amat sangat luar biasa. Pak Buhori membuat saya win cek ini, Pak Yulfan nanya, ya Allah, itu harus disyukuri, itu adalah rezeki. Maka kalau kita bersyukur, sekecil apapun nikmat kita syukuri, alhamdulillah. Naik kendaraan tadi pagi saya juga sampai nangis sepanjang perjalanan, diantar oleh anak saya. Saya nangisnya bukan nangis apa, kok pas saya butuh kok ya ada saja. Saya betul-betul butuh, saya bismillah dari rumah itu akan ini nyuwun kesehatan, keselamatan dari Allah, naik angkot. Anak mau ngantar ke. Itu luar biasa. Hal yang kecil-kecil. Kalau kita apapun, terus nun sewu di sini ada yang masih punya bapak ibu nggih, orang tua nggih. Ada yang serumah dengan orang tua, mohon doanya. Saya juga serumah dengan orang tua. Ya kita harus menerima, saya pun suatu ketika akan jadi tua. Ternyata orang tua itu kadang-kadang dahan iku mambak cah cilik nggih, Bu nggih. Mambak preso nggih, bahasa mambak, bahasa Prisma niku. Preso nggih mambak. Ecer-ecer nggih. Cah cilik dia juga ecer-ecer. Nyekel sendok gigal, bedang wutah, itu cah cilik. Ternyata orang tua seperti itu lagi. Nah kita ridho, saya malah nangisnya, ya Allah, alhamdulillah bisa menangi wong tua.
Ngeten nggih. Lah mari monggo ridho. Pokoknya yang terbaik apapun kita, yang pertama husnudzon pada Allah. Gebeler ya yang terbaik, kesandung yang terbaik, sakit yang terbaik, asal kita bisa mensikapi kejadian-kejadian itu langsung kita kembalikan kepada Allah. Maaf, kadang-kadang ada orang tua diuji dengan anak ketitipan Allah. Maka nggak usah mengadu kepada siapa-siapa, nggak usah ke psikiater siapa-siapa, adukanlah permasalahan kita cukup kepada Allah saja. Saya pun juga begitu, ngadu dengan siapa, saya suami sudah nggak ada. Ngadu pohon paling sing diadunya, malas temennya, ngeten. Itu adalah makanya mengadu pada Allah, merintih pada Allah, mohon pertolongan pada Allah. Semua permasalahan ini kalau kita hadapi dengan legowo, ternyata jadi tenang. Selain rindu dengan itu, maka kita belajar. Selain itu juga, mari kita selalu saya mengajak, kalau anak-anak tiap hari, ya Allah, waktu itu tiap hari kita tadarus, nikmati terjemahnya kata-kata. Maka kita juga punya target agar kita bisa ridho, ternyata dituntun oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara mendekat diri kita kepada Allah. Dengan cara apa lagi? Caranya adalah dengan tadarus Al-Quran, dengan terjemahnya. Pas yang dibaca kok masalahnya pas cocok tema-tema pengajian, kadang-kadang diperingatkan dengan tema pengajian kok pas terus, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau orang-orang yang beriman, bertakwa dengan konsep ridho, insya Allah apapun yang terjadi nanti tidak yang namanya keluh kesah, lah kok gak mangkat sekolah, udan, alhamdulillah udan, payungnya juga kalau bisa dienggo. Panas, alhamdulillah panas, jemurannya juga garing, bisa karing barangan. Kejadian sekecil apapun tidak ada yang lepas. Tandurannya hilang, ya Allah, lompet kae ijo apik banget digodhonge minggir-minggir, lah kok hilang, alhamdulillah kok ya hilang. Ora udunya sing njukut tapi dicambil oleh orang. Semoga di sana itu tanamannya jadi baik, manfaat. Rukwe hilang, coba ruko sing hilang ruko sing apik. Ruko kok hilang berarti kan dipakai oleh orang untuk beribadah. Tapi untuk ridho biasanya awalnya itu dulu, tadi Pak Budi mana nggih, Pak Budi? Pak Budi nggak ada. Nggih. Semoga jadi pengalaman nggih nek kagungan ATM, ambil uang dan sebagainya. Maka kalau kita ada musibah apa, doanya pripun Pak Buhari, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairum minha. Ya, dengan musibah ini semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, kembali kepada apapun, karena semuanya itu adalah hanya titipan. Kita kan mengaku-aku tok, ngaku duwe omah api, ngaku duwe tanah, ngaku duwe bojo, ngaku duwe suami, istri, ngaku duwe anak, tapi semuanya hakikatnya adalah titipan. Bumi langit hasilnya titipannya Allah. Maka apapun yang terjadi itu mesti campur tangannya Allah. Kalau ada permasalahan kita kembalikan kepada Allah, sehingga insya Allah menjadi kita enteng, tidak ada stres, makan enak, tidur nyenyak. Dan maaf, seandainya kita kok didengkili orang, dirasani, nek kita ridho loh, ora apa-apa dirasani, malah justru nek kita ikhlas ridho juga menghapus dosa kita. Memang elak yo, kejelekan kita lebih banyak dari yang diucapkan oleh orang lain. Nggih, monggo saya mengajak pada diri saya sendiri, saya sedang belajar konsep ridho. Niki pun jam pinten, niki akan perkenalan lebih panjang nggih Mas, Mbak Mas. Dari saya itu saja. Yang pas-pasan ini saya tidak memberikan tausiah, saya sedang belajar. Dan Bapak Ibu saya mengajak, andai ada di sini nanti di perpustakaan diadakan buku, saya beli buku kok lumayan luar biasa, yaitu Asmaul Husna dari A'agim, ada 3 jilid, harganya 375 dengan ongkirnya 32.000, berarti menjadi 400 sekian. Itu saya baca Asmaul Husna dari nomor 1, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sudah jilid 1. Itu baca itu enak ipol, urip ki jane saking gampangnya nek kita manut pada Allah. Itu luar biasa itu. Monggo nanti saya usul ke perpustakaan, tak matur ke Pak Yulvan, gantian membaca itu 1 set buku isinya 3. Dengan membaca itu hakikat makrifatullah yang kita asma Allah itu nanti kepancar kepada kita, orang yang sedikit itu
susunannya juga bagus sekali. Itu dikaji pengajian agim terus, kemudian di buku judulnya 3, maka dengan kita semakin belajar, jangan sampai nun sewu, saya umpamanya umurnya kok wis 59 tahun, ini bulan Oktober saya 59 tahun. Tahun depan berarti saya Oktober ini sudah harus angkat kaki dari SMA. Nah ilmunya sholat masih seperti ilmu anak saya, cucu saya Azra itu lihat sholat seperti 4 rakaat. Lah nanti ya gimana? Maka harusnya itu kita ridho dengan umur. Nanti suatu ketika ibu-ibu yang muda-muda, bapak-bapak yang masih muda-muda, suatu ketika orang sangang loh, dengkul niku Bu, nek empun 50 tahun kaya saya nggo mlaku niku pun, tapi harus kita nikmati aja. Alhamdulillah saya duwe dengkul, ngapa njuk mungkin napa dipakai air anget, dinikmati saja. Alhamdulillah sambil istighfar. Oke, jadi kita siap berusaha selalu husnudzon pada Allah, kembalikan kepada Allah bahwa kejadian apapun pasti terbaik untuk kita. Dan kalau belum terbaik maka sebenarnya ilmu kita yang belum sampai. Kadang-kadang kita ingin baik menurut kita, tapi Allah memberikan yang terbaik menurut Allah. Jelas ketentuan Allah itu yang terbaik. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya tidak menggurui, tapi saya sedang belajar untuk menerima hidup ini dengan keadaan yang tulus ridho. Ini adalah kehendak yang terbaik dari Allah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa. Sampun dipunaturaken kanthi tema ridho nggih. Ridho nggih Pak Bos. Ridho insyaallah. Ing saterasipun inggih menika pitepangan utawi perkenalan saking mungkin langsung kita ngomong nggih dumateng panjenenganipun Bapak monggo pinarak niki Pak. Niki langsung live Pak. TV ini. Nggih. Bapak ingkang lengkap nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Mirfako Yudhistira, bisa dipanggil Yeni, Yudis. Oke. Saya akan mengampu mata pelajaran SBU Seni Budaya dan prakarya untuk kelas 12-nya. Alamat saya Larangan Kulon, Mojo Tengah, Wonosobo. Saya lulusan UNY tahun 2019. Statusnya memang biasanya disampaikan status ayah atau masih sendiri iya disampaikan tidak apa-apa statusnya. Statusnya ya Mbak. Semua teman mohon bimbingannya, mohon bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak Yudis nggih, Bapak Yudhistira. Bapak Yudis ingkang sampun nepangaken nggih alamatipun wonten ing Larangan nggih Mas. Larangan Kilen. Lajeng statusipun menika tasih single nggih. Ingkang tasih gadah putra ingkang tasih monggo niki Putri. Baru single baru. Oke, Mas Yudis akan mengampu mapel SBU. Saterasipun Bapak Ibu karyawan iki wonten berita napa nggih? Duka minta didoakan iki nggih. Bapak Ibu kalau wingi sonten panjenengan bilih sampun mangertos wingi wonten kecelakaan nggih. Mapanipun wonten ing Kuripan Nginggil Garung, Pau Enjang nggih sampun mlebet TV1. Niku bus pariwisata saking Jepara Blong nabrak 9 kendaraan sing meninggal di tempat niku sekawan. Nah, ingkang badhe dipun aturaken wonten mriki
Bis pariwisata Blong niku nabrak salah satu kali mikro gengan ingkang kaleresan ingkang wonten mikro kala wau menika Pak Likipun Buratna. Pak Likipun Pak Buratna Ristianing Sih niku nggih Pak Sih niku sak menika wonten RSU asmanipun Bapak Sampur menika Pak Lik Buratna. Keleresan Pak Sampur menika wali murid saking Ananda Raihana kelas 11 MIPA 4. Raihana 11 MIPA 4 niki bapake sik. Lah, keleresan bapake pas kecelakaan kali larene sing alit adik Raihana. Adik Raihana kondisinipun niki mugi-mugi diparingi sabar niku menurut informasi samparane diamputasi. Nggih terus ke Ardi samparane adik Raihana niki kelas SD, kelas pinten Ardi? Kelas 1 SD ikut kecelakaan bersama ayahnya Raihana, Pak Sampur niki RSU kakinya harus diamputasi Bapak Ibu niki. Berarti Pak Lik Buratna kali ponakan nggih berarti nggih. Niki nyuwun doanipun mugi-mugi saudara kita nggih ingkang nembe pikatuk musibah pinaringan sehat, pinaringan sabar, tabah keluarganipun nggih dalemipun kejajar. Kecelakaan kala wingi wonten ing Kuripan niki masyaallah mugi-mugi tansah pinaringan sehat enggal mantun lan dipun paringi sabar. Niki nggih wali saking Raihana, mbok pilih mungkin wali kelas niken didampingi nggih menawi sampun undur teng jajar saged dipun tuweni bilih nggih sing sesuai protokol untuk mendorong napa supados wonten dorongan moral saking semajiwa ngoten niku. Monggo dipun tungaaken sarengan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma rabban nas al-hijil ba'sa isfi wa anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru sakama. Amin ya rabbal alamin. Makaten kemawon Bapak Ibu karyawan acara ing dinten punika lan dipun pungkasi sesarengan kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.